Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menggali Alkitab kali ini kita membicarakan bagian akhir kita. Hidup yang diterangi oleh Alkitab. Mazmur nomor 119 ayat 105 mengatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu di dalam surat Paulus kepada Timotius, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, dengan demikian secara terang benderang Alkitab mau menggambarkan kepada kita betapa indahnya hidup dalam kebenaran itu. Kita mulai dari gambaran perjanjian lama. Ketika Mazmur mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menarik di sini saudara. Firman itu pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan. Jalan yang dimaksud atau digambarkan di sini adalah jalan tikus. Jalan tikus itu begini. Kalau kita lewat di tengah-tengah hutan lah begitu ya. Jalan setapak istilahnya bukan? Nah, kalau kita berjalan di jalan yang setapak itu ada kemungkinan batu, bisa jadi kiri kanan itu ada jurang, dan seterusnya. Artinya jalan itu menjadi jalan yang membahayakan. Kegelapan akan menjadi malapetaka di jalan seperti itu. Karena jalan itu mematikan. Tetapi saudara yang kekasih, jalan itu tidak lagi mematikan, jalan itu tidak lagi membahayakan karena ada terang. Dan terang itu digambarkan sebagai firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, pengetahuan akan firman Tuhan yang benar, pengetahuan akan firman Tuhan secara komprehensif, pengetahuan akan firman Tuhan secara utuh menjadi sebuah pengajaran yang utuh akan menolong orang percaya untuk menggapai jalan di dalam hidupnya, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan baginya, sehingga dia bisa melakukan apa yang Tuhan mau dan dia tidak terjebak dalam sebuah kesalahan. Ini perlu untuk kita pahami bersama-sama. Ini perlu untuk kita mengerti betapa kebenaran menjadi kebenaran yang luar biasa di kehidupan keseharian kita. Jadi, firman itu pelita bagi kaki kita, yes. Terang bagi jalan kita, yes. Jadi, firman itu memberikan kepada kita satu kegairahan. Bagaimana kita dituntun, dibimbing, sehingga kaki kita melangkah di dalam kehendak Tuhan. Dan terang itu menerangi jalan kita, termasuk di jalan yang membahayakan tadi. Sehingga jalan setapak yang berbahaya tidak lagi berbahaya. Karena ada terang firman Tuhan. Nah oleh karena itu saudara bisa membayangkan bukan? Kalau orang gak mengerti firman, kayak apa? Muncul keributan di dalam rumah tangga, kenapa? Karena gak ngerti firman. Tapi dua-dua ke gereja, tidak punya gairah. Lalu yang satu bilang lagi, Pak, suami saya bukan gak ngerti firman Pak. Dia ngerti, dia tahu semua ayatnya di mana. Awas, mengerti adalah satu keutuhan antara akal dan tindakan. Makanya kan Tuhan suka bilang begini, menyindir orang-orang Israel. Kamu mendengar tapi tidak mengerti. Kamu memandang tetapi tidak melihat. Mau mengatakan bagaimana satu keutuhan di dalam memahami mengerti. Sehingga mengerti harusnya bukan cuma dengar dan tahu. Tapi betul-betul mengerti menjadi miliknya hati. Sayang, kita mengerti hanya jadi miliknya otak. Sehingga yang kita tahu hanya data-data, tetapi tanpa tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Nah itu sebab Yakobus mengkritik. Iman tanpa perbuatan itu mati. Orang-orang Saduki bicara kitab suci. Kamu sesat karena tidak mengerti isi kitab suci. Mereka gagal mengerti kebangkitan. Sementara orang-orang Farisi yang tahu baca sana baca sini justru menyalibkan Yesus. Karena mereka sudah gelap mata. Mereka tidak mengerti lagi tindakan mereka. Mereka gelap mata, mereka marah karena Yesus selalu mengkritisi tindakan mereka. Mereka dipermalukan dan mereka merasa cukup alasan untuk menghabisi Tuhan. Dan tidak perlu mendengar dia karena dia sangat menyakitkan hati. Paling tidak itu yang ada di benak orang-orang Farisi. Mengerikan tapi itulah kenyataan. Dan itu terjadi saudara-saudaraku. Oleh karena itulah di dalam kehidupan tiap orang percaya. Firman Tuhan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang akan menolong kita menjadi orang-orang yang dimenangkan dalam kebenaran. Menjadi sangat penting untuk menuntun membimbing kita. Menemukan kesejatian. Tidak terjebak pada kesalahan. Alangkah indahnya. Alangkah manisnya.
Alangkah bagusnya, alangkah amannya dunia kalau semua orang berpegang pada kebenaran yang sejati itu. Ini kehidupan yang harus kita jalani, yang harus kita lakoni. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, alangkah indahnya. Maka jalanilah hari-hari kita, hiduplah sesuai kehendaknya, puaslah kita karena firman-Nya. Hebat ya. Oleh karena itu kan aneh sekali kalau orang Kristen nggak mau belajar Alkitab. Aneh sekali orang Kristen kalau tidak menggali isi Alkitab. Aneh sekali orang Kristen kalau selalu bilang, saya nggak suka ajaran-ajaran, nanti kayak Farisi. Lalu apanya yang suka? Ngeroh saja misalnya. Lalu nggak mau lagi belajar kitab suci, cuman tunggu nanti Tuhan ngomong kok. Dengan Roh Kudus nanti ngomong sama kita. Tapi Alkitab tertulis nggak mau dibaca. Ironis ya. Apa bukan kita sedang mencaci maki Tuhan? Kemalasan kita membaca Alkitab, kita sembunyikan. Seakan-akan kita dekat untuk mendengar suaranya. Padahal dia berbicara lewat firman-Nya. Dan pemazmur mengatakan, firman-Mu yang tertulis ini loh. Firman-Mu yang dibaca itu loh. Yang ada di Alkitab itu loh. Itu pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Pantas makin hari makin banyak jalan yang gelap. Orang tabrak sana tabrak sini. Karena tidak memperlakukan firman sebagaimana harusnya. Pantas. Kalau makin hari kita lihat. Gereja makin tidak tepat arah lagi. Kehilangan nilai, kehilangan pola. Pantas orang bisa memakai ayat kitab suci untuk memuaskan diri, menumpuk kekayaan misalnya. Bahkan kemudian menghalalkan banyak hal dalam kehidupannya. Ironis sekali. Ini kenyataan. Nah oleh karena itu saudaraku, kalau kemudian saudara mengatakan saya cinta firman Tuhan, saya ngerti firman Tuhan, gampang. Hidupnya pasti tampak dipimpin, dituntun Tuhan. Dia nggak akan terperosok pada lubang dan kesalahan. Tapi dia akan menjadi pemenang yang menyenangkan hati Tuhan. Gampang kan? Lihat saja hari-harinya. Itu saja. Nggak susah. Nah dengan demikian saudaraku yang kekasih. Hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita menjadi hidup yang terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan, saudara mencintai firman, puji Tuhan. Hidupmu dituntun, dibimbing. Dan pasti penuh dengan kemenangan dan kesukacitaan. Tidak mungkin engkau terjerumus ke dalam kekacauan dan kesalahan. Tidak mungkin engkau akan menyakiti orang. Tidak mungkin engkau akan menipu orang. Karena firman akan menerangimu. Tidak mungkin engkau akan mengambil keputusan. Berlaku tidak jujur untuk menguntungkan diri sendiri. Karena firman akan menggelisahkanmu. Sebaliknya, tidak mungkin engkau diam tidak menolong orang. Karena firman akan mendorongmu. Tidak mungkin engkau tidak berbuat kebenaran. Karena firman akan menggoncang batinmu. Sehingga hidupmu menjadi seperti apa yang firman Tuhan mau. Alangkah indahnya. Oh, kalau saja suami istri dua-dua kenal firman Tuhan. Mengerti secara utuh. Indah sekali hidupnya. Orang tua anak mengerti itu. Wow, keluarga yang sangat luar biasa. Gereja memahami dengan sepenuhnya. Buatlah terangnya gereja itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Tapi apa yang ada di kenyataan? Jauh. Apa yang ada di kenyataan? Berbeda. Tidak seperti yang kita bayangkan yang sempurna. Kenapa? Karena kita terjebak mengabaikan kebenaran firman. Tak mau belajar. Hanya karena memang kemalasan. Yang kedua, tak mau belajar. Karena banyak yang dipelajari. Kok yang tidak cocok dengan selera diri. Tidak mau belajar. Lalu dengan dalih, nanti kita kayak Farisi. Ironis bukan? Farisi yang salah itu bukan karena dia belajar. Justru dia belajar tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang bikin dia salah. Bayangkan saja Farisi yang belajar tidak melakukan. Gimana lagi yang gak belajar? Betapa perlunya sebuah kejujuran dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita melakukan apa yang Tuhan mau. Hati-hati. Ya, nah jadi saudara yang kekasih, di sinilah kita mengerti betapa sebetulnya kebenaran Alkitab telah menuntun kita, membimbing kita, memberikan kita kehidupan. Sehingga itu bisa dilihat di dalam buah hari-hari kita. Betulkah firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita? Itu akan teruji. Di sisi lain, Paulus juga berkata kepada Timotius, bagaimana dikatakan segala tulisan yang dihilangkan Allah, firman itu, Alkitab itu, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Alangkah luar biasanya.
Karena kemudian orang akan menjadi orang yang terpelajar. Bukan saja dalam pengetahuan Alkitab. Pasti dia jadi terpelajar dalam pengetahuan Alkitab. Dia tahu. Karena bermanfaat tuh mengajar. Mengajar siapa Tuhan. Jadi Anda ngerti, tahu. Dengan demikian tidak mungkin Anda tersesat. Tidak mungkin Anda ditipu. Tetapi juga bermanfaat untuk mengajar nilai-nilai di dalam kehidupan keseharian kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga secara kuantitatif maupun kualitatif kita belajar. Dalam pengetahuan yang bersifat prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Termasuk dalam pengetahuan diajar untuk bagaimana berelasi dengan sesama kita. Indah sekali loh. Luar biasa sekali untuk kita belajar Alkitab itu. Jadi bukan sekedar kata Tuhan gini, kata Tuhan gitu. Yang kadang jadi malah lebih banyak membingungkan. Saya paling pusing kalau dengar orang ngomong, Pak, pendeta Anu itu memang gak bisa khotbah Pak. Pengajarannya memang gak bagus. Tetapi urapannya Pak, bingung saya. Bingung, jujur saya bingung. Karena saya tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana seorang hamba Tuhan tidak ngerti apa isi kitab suci. Bagaimana ajaran seorang jadi gak beres. Padahal dari situlah kita berangkat. Ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia untuk melengkapi pengajaran yang kita kerjakan. Itu. Makanya menjadi sangat aneh kalau karunianya banyak tapi gak ngerti. Pengajaran gak ngerti, bahaya setengah mati itu. Berdasarkan apa? Bagaimana dia mau mengukur karunia itu dari Tuhan apa jangan-jangan dari setan lagi? Bagaimana dia mau mengukur itu kehendak Tuhan atau kehendak dirinya? Jadi firman Tuhan yang mengajar. Jadi semua akan jadi pengajar. Jadi semua orang akan belajar. Jadi semua orang akan ngerti. Itu yang pertama. Dia mengajar. Yang kedua, dikatakan juga dia menyatakan kesalahan menjadi sebuah koreksi terhadap diri. Kita makin belajar Alkitab, makin dalam, makin kaget ya. Jujur saja, saya makin baca Alkitab, makin mengerti. Maka tahulah saya bukan pendeta yang baik. Bukan. Itu sebab saya sering kali terbingung-bingung. Kalau banyak sekali pendeta yakin banget dia yang paling baik. Apalagi kalau pendeta ngomong, saya yang paling suci, saya tidak berdosa. Makin ngertilah saya betapa sedikitnya dia baca kitab suci. Kalau dia baca kitab suci baik-baik, malu dia ngomong begitu. Tidak akan dia ngomong begitu. Mulut itu gak akan sesombong itu. Tapi karena kurang baca kitab suci ya jadi begitulah. Ya, makin saya dalami, makin saya gumuli. Jujur saja, makin saya pikir-pikir, wow. Kalau ngikutin apa yang Tuhan mau, ketentuan begini. Mana bisa saya selamat? Banyak kekurangan kelemahan kita. Baru saya makin ngerti cinta kasih. Baru saya makin ngerti kemurahan Tuhan. Saya mengulas habis-habisan tentang murid-murid di kematian Kristus. Petrus yang menyangkal. Yang lain-lain lari. Yudas sudah jelas menjual. Satu pun dari murid itu tidak ada yang layak masuk surga. Tapi heran, cinta kasih Tuhan. Hah? Kita mau ngomong apa? Orang kayak model Saulus mempantai murid-murid Yesus. Tapi Tuhan pakai. Wow. Luar biasa ya. Itu membuat orang jadi rendah hati. Dan sadar betul apa arti hidup ini. Hanya sebuah pengabdian kepada kehendak Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita akan makin diperbaiki. Kesalahan-kesalahan kita akan nyata. Dan membuat kita tidak lagi besar kepala. Tapi sadar diri. Malu diri. Karena jauh dari apa yang kitab suci mau. Itu yang mesti diperhatikan. Itu yang mesti dilihat. Jadi mana mungkin Anda menepuk dada. Saya hamba Tuhan paling dipakai di kolong langit ini. Ya kok bisa ngomong sendiri. Wah, aneh sekali. Ya, hanya mirip pedagang semua jadinya. Sedang menjual dirinya. Lalu ada yang kadang tanya sama saya lagi. Dia ngomong bener loh Pak. Kalau dia ngomong gak bener dia bilang nanti Tuhan yang samber dia. Yang bunuh dia, yang kutuk dia. Hei, Anda ngerti kitab suci apa tidak? Terlalu banyak orang jahat yang sukses di kitab suci. Bahkan dalam perjanjian lama pun Mazmur 73 berkata apa? Tuhan kenapa orang fasik hidupnya enak-enak. Tapi orang benar susah-susah. Belajar itu baik-baik. Baca itu. Ahli Taurat itu panjang umur semua itu. Petrus mati duluan itu. Paulus mati muda itu. Tidak terbilang tua. Yesus apa lagi? Lihat baik-baik. Dia udah bilang loh Pak. Kalau dia bohong disambar sama Tuhan. Dibunuh sama Tuhan. Tuhan udah enak. Gak bakal mau pegang orang begituan. Kalau ditampar Tuhan itu berarti Tuhan masih sayang. Ingat kalimat saya baik-baik. Kalau dia sombong ditampar Tuhan, Tuhan masih sayang sama dia. Tapi kalau dia sombong, dia menipu. Tuhan tidak sentuh lagi. Tuhan sudah biarkan dia. Hati-hati. Jangan salah ngerti. Hati-hati. Ini mesti dipahami. Ingat Yudas. Yudas. Apa yang kau mau lakukan? Lakukanlah. Tuhan biarkan lo. Hancurlah Yudas. Sukses dia.
menjual Yesus. Tapi sukses itulah yang membunuhnya. Karena menimbulkan kegelisahan yang luar biasa. Rasa salah yang sangat mendalam. Tetapi tidak pernah bisa untuk membereskan. Habislah Yudas. Saudara pikir. Saudara perhatikan. Saudara cermati. Saudara pikirkan. Awas. Jangan salah mengerti. Kalau sampai Tuhan marah. Habislah semuanya. Maka hiduplah seperti yang Tuhan mau. Supaya hidup kita hidup yang bermakna. Saudara-saudaraku. Kesalahan kita makin kita sadari. Kesalahan kita makin kita mengerti. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau baca kitab suci. Jadi ketika kita berargumentasi, dia ngomong gitu, kalau memang Tuhan ini pasti Tuhan pukul. Itu menunjukkan juga kita kurang baca kitab suci. Kita juga kurang ngerti. Makanya dalami. Jangan cuma lihat sepotong-sepotong kasus si A, kasus si B. Lihat semuanya, ngerti semuanya. Ada Ananias Sapira main-main sama Rasul, mati dia. Tapi jangan lupa, banyak orang sukses yang membunuh para Rasul. Tidak mati-mati dia, termasuk imam-imam itu. Hamas, Kayafas, coba saudara pikir. Hidup aja tuh mereka panjang umur aja tuh. Pemimpin agama yang kacau itu, hati-hati. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Justru puji Tuhan kalau Tuhan masih mau tampar. Itu namanya Tuhan sayang. Lalu mau panggil membereskan orang. Tuhan biarkan. Itu namanya Tuhan buang. Dan itu yang mengerikan. Jadi jangan terbalik menilai. Ya, yang berlaku sudah salah. Yang menilai kita pun jadi salah. Kacau lagi. Dan yang ketiga dikatakan apa? Di dalam Timotius itu. Juga untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga saya sadar kesalahan saya. Firman itu menolong untuk kita berubah. Sehingga kesalahan demi kesalahan mengalami perbaikan demi perbaikan. Sehingga kita makin hari makin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita, kelakuan kita itu makin menjadi kelakuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu loh. Alangkah indah, alangkah hebat, alangkah luar biasanya. Nah itulah hidup. Sehingga dengan demikian kita dididik dan terdidik dalam kebenaran. Dan itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Jadi, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita makin hari perbaikan di kelakuan kita makin hari makin baik, diperbaiki terus-menerus. Dan kita menjadi orang yang mengerti kebenaran, terdidik dalam kebenaran. Alangkah indahnya kehidupan. Alangkah menyenangkan kehidupan. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Karena itu percayalah. Hiduplah sesuai kehendaknya. Supaya hidup kita menyenangkan hati dia. Hanya dengan demikianlah dikatakan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Maka manusia milik Allah yang hidup dalam firman Allah. Alkitab akan menuntun, membimbing dia menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga semakin hari ia semakin mudah dikenali. Semakin hari tampak perubahan yang nyata dalam hidupnya. Semakin hari ia tidak lagi hidup berorientasi pada diri. Semakin hari ia hanya terus berpikir bagaimana mengabdi kepada Tuhan. Dengan peduli pada sesamanya. Semakin hari pelayanan-pelayanannya merambah, menjamah banyak aspek kemanusiaan. Dan dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi tidak terjebak pada kesalahan. Tidak terjebak pada kekacauan. Jadi hidup menyenangkan. Hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi itulah orang percaya. Itulah orang yang mencintai firman. Jadi jangan bilang engkau mencintai firman tapi tidak membacanya. Tidak ada perubahan dalam kehidupan. Ya, sehingga apa yang kau mengerti hanya sebatas akal budi. Tapi tidak mengerti untuk menjadi milik hati. Mengerikan. Maka digampamakan seperti penabur itu. Biarlah kita benih yang tumbuh atau tertabur di tanah yang subur. Lalu berbuah berkali-kali lipat. 30, 60, 100 kali. Nah itu pun seringkali dipakai orang lagi untuk persembahan. Berilah persembahan nanti Tuhan akan berkati engkau 30, 60, 100 kali lipat. Ini adalah sistem tabur tuai. Kan ngawur. Ngaco. Semau-maunya. Memperalat ayat untuk keuntungan diri. Jangan gitu. Karena Alkitab mengatakan 30, 60, 100 kali lipat tanah yang subur. Buah kehidupan. Perilaku yang benar. Sesuai kehendak Tuhan. Itu loh. Sehingga hidupmu makin hari makin tampak, makin hebat, makin hebat. Perubahanmu radikal. Ya. Kalau saja engkau memberikan persembahan. Masih hitung-hitungan sama Tuhan. Apa enggak malu? Semua punya kita juga punya Tuhan.
ngasih terus minta balik. Sekian kali bahkan 30, 60, 100. Waduh, rakus banget ya. Mengerikan loh. Hati-hati. Karena itu belajar. Biar kita dikoreksi oleh Alkitab. Dengan demikian mungkin kita akan sadar betapa jahatnya kita ini. Mau ngasih sama Tuhan aja hitung-hitungan. Kayaknya kita yang nolong Tuhan. Bukan Tuhan lagi yang nolong kita. Wow, gawat banget ya. Kita pikir uang kita bisa menyelamatkan pekerjaan Tuhan. Padahal pekerjaan Tuhan lah yang menyelamatkan hidup kita. Termasuk rezeki yang kita terima. Hati-hati, jangan salah. Tapi saya yang diajari salah Pak. Saya juga enggak tahu. Siapa suruh saudara tidak baca Alkitab pribadi? Baca dong. Supaya betul-betul firman itu menjadi pelita bagi kaki pribadi. Menjadi terang bagi jalan pribadi kita. Sehingga dengan demikian kita diajar. Ya, pribadi kita. Dan kita menyadari kesalahan kita. Pribadi kita. Dan kita makin hari makin diperbaiki dalam kelakuan kita. Pribadi kita. Dan kita terdidik dalam kebenaran sejati. Pribadi kita. Dan kita dikenali. Bukankah itu menyenangkan? Selamat mencintai firman. Dengan terukur dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudara. Semoga saudara berubah menjadi istri, suami, orang tua, anak, tetangga, pekerja. Yang kemudian menyenangkan sekitarmu. Dan mereka berkata, ia memang nyata. Firman memimpinnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang merubah seluruh aspek kehidupan kami, mengajar dari ketidaktahuan menjadi tahu, memperbaiki dari kelakuan salah menjadi benar, sehingga makin hari hidup kami makin menyenangkan hati-Mu, dan kami terdidik dalam kebenaran, dan selalu sadar akan koreksi dalam hidup salah dan terus memperbaiki diri oleh pertolongan Tuhan. Dan akhirnya hidup kami nyata karena firman Tuhan nyata dalam hidup ini. Sehingga kami tak salah memahami, tak salah mengerti apa yang seharusnya kami lakukan di hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber kebenaran, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin.